Halo semuanya, kita jumpa lagi bersama podcast dengan IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, bersama langsung nih Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak, masih semangat nih Pak? Semangat, Mas Awan, selalu semangat untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia, Mas Awan. Luar Yang lagi biasa, heboh terhadap ini, Mas, PPN 12% dan Kortex. luar biasa. Jadi kita lagi heboh PPN 2%, heboh Kortes, ada satu hal yang dicermati oleh IWPI, ternyata di balik itu ada satu sosok, satu orang yang diduga ya menjadi mafia, menjadi mastermind, menjadi pusat dari semua-semua ini, yaitu orang bernama Sri Mulyani. Ini beliau ini diduga ya, diduga Nah, sebagai alumni terbaik dari mafia Berkeley. Nah, ini ngeri-ngeri sedap ya, nih ya. Ingat, saya cuma host ya teman-teman ya. Ini IWPI ini yang temukan data ini ya. Bagaimana nih Pak, betul. IWPI kok bisa menemukan data mengenai mafia Berkeley? Apa itu mafia Berkeley dan kenapa apa hubungannya Sri Mulyani di situ? Iya, betul, betul, Mas Awan. Jadi kami, ini Mas, dari BPI, saya bekerja sama dengan tim dari Partai X, Mas Awan, itu untuk menelusur tentang ini, Mas, perilaku-perilaku pejabat kita di masa lampau, Mas Awan. Kenapa Hmm. ini kami sebagai praktisi di perpajakan ini merasa kok aturan pajak ini kok kayaknya ribet banget itu, Mas Awan. Hmm. Lah, ini kami telusur, lah ini ternyata ada peran Ibu Menkyu, Bu Sri Mulyani, Mas Awan. Dan yang luar Hmm. biasanya ternyata peran Bu Sri Mulyani ini adalah sebelum beliau menjabat Menkyu, Mas Awan. Hmm. Nah, ini coba saya tampilkan. Hmm. Ya, nah, nah ini, Wah. nah, ya, ini adalah ini Mas, peran Sri Mulyani dalam sejarah amandemen Undang-Undang KUP nomor 6 tahun 1983, Mas. Ini adalah Hmm. kitab masternya orang-orang pajak, Mas. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Mas Awan. Hmm. Nah, ini yang sampai sekarang sudah diamandemen sampai ke ini, Mas, ke 7, Mas Awan. Nah, ini Hmm. saya slide berikutnya. Lah ini, Mas. Hmm. Nah, amandemen ke-1, Mas Awan. Amandemen ke-1 itu adalah Bu Sri Mulyani menjabat sebagai staf ahli bidang analisis kebijakan Bappenas, Mas Awan. Itu Hmm. taat amandemen ke-1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1984, Mas Awan. Hmm. Nah, yang amandemen kedua yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 itu beliau sebagai kepala LTM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Mas Awan. Jadi alumni Hmm. UI beliau, Mas Awan. Hmm. Tapi di dalam dua amandemen Undang-Undang KUP ini sebenarnya sudah terlibat, Mas Awan. Lah, Hmm. barulah di amandemen ketiga, Mas Awan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Mas Awan. Ini beliau sudah menjabat Menteri Keuangan, Mas Awan. Di Undang-Undang Hmm. KUP, apa di amandemen ketiga Undang-Undang KUP inilah terjadi apa ya, Mas ya, perubahan yang sangat signifikan karena memunculkan 43 frase peraturan Menteri Keuangan di dalam Undang-Undang KUP tahun 2007 ini, Mas Awan. Ini Hmm. artinya apa, Mas Awan? Ini berarti Menteri Keuangan sudah bisa bertindak selayaknya legislatif pembuat undang-undang sendiri atau masih membuat peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sendiri tanpa sudah berkonsultasi tadi dengan DPR, Mas Awan. Hmm. Ini di tahun 2007 ini, Mas Awan. Nah, ini Hmm. yang beberapa waktu lalu kita perbincangkan, yaitu kita menyatakan bahwa sudah terjadilah otoritarianisme di bidang perpajakan, Mas Awan. Hmm. Ini awalnya sejak tahun 2007 ini, Mas Awan. Kenapa kami dari WPI mengatakan seperti itu? Karena tahun 2002 bulan April, Mas Awan, itu lahirnya Undang-Undang Pengadilan Pajak, Mas Awan. Hmm. Di tahun 2002 bulan April, Mas Awan. Saat Hmm. presidennya itu Ibu Megawati dan MPR-nya adalah ketua MPR-nya adalah Bapak Amin Rais, Mas Awan. Nah, Hmm. yang menjadi unik, Mas Awan, di Undang-Undang Pengadilan Pajak tahun 2002 ini adalah munculnya frase ini, Mas, bahwa pengadilan pajak ini di bawah Departemen Keuangan, Mas Awan. Di Hmm. pasal 5, Mas Awan. Nah, sementara
undang-undang ini Mas Awan ternyata tidak ada cantolannya di dalam Undang-Undang Dasar Mas Awan. Baru terjadi perubahan keempat, amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Mas Awan. Nah, itu di pasal 24 ayat 3 memasukkanlah dimungkinkan dibentuk badan peradilan lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Tapi itu amandemennya bulan Agustus 2002 Mas Awan. Nah, seperti itu Mas Awan. Jadi sudah lahir Undang-Undang Pengadilan Pajak, tapi undang-undang dasarnya belum mengakomodir itu Mas Awan. Jadi udah lahir anaknya duluan, orang tuanya belum ada Mas Awan. Terus yang selanjutnya, beliau juga terlibat dalam ini Mas, sebagai Menteri Keuangan, amandemen keempat Undang-Undang KUP Mas Awan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Beliau juga sebagai Menteri Keuangan Mas Awan. Ya, yang amandemen ke-6-nya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Mas Awan. Beliau sebagai Menteri Keuangan. Inilah undang-undang yang kita ributkan sekarang Mas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang di dalamnya ada juga klaster PPN yang menaikkan 12% tadi Mas Awan. Karena kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini Mas, kan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Itu kan banyak yang diubah Mas, Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPH. Itu Mas Awan. Jadi kekacauan yang selama ini terjadi Mas Awan, yang Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa yang kena PPH, yang kena PPN 12% hanya barang mewah. Lah, sebenarnya kan sangat gampang beliau itu membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang Mas Awan. Cuma masalahnya Mas Awan, biasanya dalam undang-undang perpajakan itu Mas Awan, itu yang menyiapkan draftnya itu atau yang membawa menyiapkan draftnya itu adalah dari Menteri Keuangan Mas Awan. Jadi dugaannya Menteri Keuangan tidak mau membantu Presiden dengan mudah itu Mas Awan. Nah, terus yang terakhir amandemen ke-7 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ini juga tentang KUP Mas Awan. Jadi dari 7 amandemen ini beliau terlibat Mas Awan. Nah, slide berikutnya adalah siapakah dia itu Mas Awan. Siapakah Bu Sri Mulyani ini itu Mas Awan. Nah, ternyata beliau adalah lulusan di Amerika Mas Awan hingga mendapatkan gelar master. Nah, itu Mas Awan. Jadi memang beliau sudah lulusan Amerika Mas Awan. Yang kedua, beliau terlibat dalam kasus Bank Senturi pada tahun 2008 Mas Awan, menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Waktu itu kalau tidak salah beliau sebagai Ketua KSSK Mas Awan, kalau tidak salah Mas Awan. Tahun 2010 sampai 2016, Bu Sri Mulyani bergabung dengan World Bank Mas Awan. Beliau sebagai Direktur Pelaksana, Managing Director, posisi tertinggi kedua di organisasi tersebut, Mas Awan. Jadi selama beliau ada di dunia ini, Mas Awan, tidak ada perubahan undang-undang KUP, Mas Awan. Begitu beliau kembali lagi sebagai Menteri, ada lagi perubahan di undang-undang KUP, Mas Awan. Nah, ini yang terakhir, Mas Awan. Bu Sri Mulyani adalah kader terbaik mafia berkeli, berdasarkan berita pada Ermol, itu Mas Awan. Misteri Sri Mulyani dan mafia berkeli itu Mas Awan. Nah, ini ini Mas. Apa mafia berkeli? Nah, ini Mas. Ini kita kutip dari Wikipedia Mas Awan. Mafia berkeli adalah julukan yang diberikan kepada sekelompok menteri bidang ekonomi dan keuangan pada tahun 1973 yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada awal pemerintahan Presiden Soeharto. Mereka disebut mafia karena pemikirannya dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat. Itu Mas Awan. Jadi ini istilah ini mungkin dari ini Mas, dari penulis muda Amerika Serikat ini Mas Awan. Lah mungkin nanti ini Mas Awan bisa share ini Mas Awan, yang ini Mas, berita dari Ermol dan Quick Wangi itu Mas Awan. Coba ini yang tadi ini bisa di-share Mas Awan. Coba saya share ya, dari saya ini ketemu nih ya. Ternyata kenapa Amerika begitu semangat mendukung Sri Mulyani? Boleh jadi karena Sri Mulyani adalah kader terbaik mafia Berkeley. Seperti itu Mas. Ini juga ada dari Pak Kikuangi. Organisasi tanpa bentuk Mas Awan. Jadi mafia Berkeley ini adalah organisasi tanpa bentuk Mas Awan. Jadi hanya istilah, makanya tadi yang mengistilahkan itu dari penulis ini Mas, dari Amerika Serikat Mas Awan.
Hmm. Nah, seperti itulah Mas Awan. Jadi sangat berperan sekali Bu Sri Mulyani terhadap apa Mas ya, kerumitan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ini Mas Awan. Jadi Sampai Pak, terjadi hmm, apa motifnya Sri Mulyani di balik semua ini? Apakah dia mau jadi RI 1 atau bagaimana? itu bisa jadi Mas Awan. Bisa jadi Mas Awan karena kan semua presiden ini Mas ya, berapa periode itu Mas, presiden itu kan mulai dari beliau dekat dengan Ibu Megawati Mas Awan, beliau dekat juga dengan Pak SBY, beliau dekat juga dengan ini Mas Pak Jokowi, sekarang menjadi menterinya Pak Prabowo Mas Awan. Nah, kalau Mas Awan tadi pernah tanya pertanyaan yang bagus Mas Awan, apakah untuk menjadi presiden? Itu sudah pernah ada Mas Awan. ada ada sekelompok pendukungnya membuat namanya Partai Sri Mas Awan. Nanti coba bisa dilihat juga Mas Awan. Itu Oh, pada saat tahun 2009 Mas Awan. Eh, Tidak oh, pernah ada muncul seperti itu Mas Awan. hmm. Jadi jangan-jangan dia memang lagi mempersiapkan Projo ya, Projo tapi versi Sri Mulyani ya. Betul Mas Awan. Waduh, memang rumit negara kita ya. Jadi ini Oke, Mas Awan, kalau seharusnya kemarin Prabowo yang PPN-nya 11%, yang selain apa, yang 12% hanya yang barang mewah, itu sebenarnya kalau pembuatan aplikasi Kortek ini sudah mengakomodir itu sangat gampang sekali Mas Awan. Tinggal buat hmm. perpu, Korteknya diaktifkan yang 11% selain barang mewah itu Mas Awan. Cuman kan nanti ini Mas Awan, dugaan kami Mas Awan, ini aplikasinya tidak siap Mas Awan. Korteknya Hmm. tidak siap, dan nanti kalau Korteknya nggak siap, masa mau ditunda lagi? Karena kan sudah berapa kali penundaan Mas Awan. Hmm. Kortek ini ketiga atau keempat ini Mas Awan. Hmm. Nah itu nanti kalau ditunda lagi, dugaannya kan ada apa dengan Kortek ini itu Mas Awan. Hmm. Nah ini kan juga nilainya 1,3 triliun Mas Awan. Hanya software-nya saja Mas Awan. Belum hardware Mas Awan. Hardware beda lagi tendernya Mas Awan. Nah hardware inilah yang menyebabkan itu adalah hardware Mas Awan. Nah, servernya Oh, nggak mampu, bandwidthnya kurang, itu Mas Awan. Seperti itu Mas Awan. hmm. Oke. Jadi kekacauan ini ternyata di balik itu semua ada satu orang mafia, bahkan alumni mafia terbaik dari mafia Berkeley ya. Kita tunggu bagaimana sepak terjang dari Ibu Sri Mulyani selanjutnya. Ya, Mas Tapi Awan. IWPI tetap akan mengkritik Pak ya. Kalau dikasih jabatan bagaimana ini Pak? Jadi gini Mas Awan, kalau masalah jabatan itu kami dari teman-teman itu sudah ini Mas menyatakan diri kami ada di luar pemerintah Mas Awan. Jadi kalau adik-adik mahasiswa nanti akan misalkan dari UI atau dari mana kita apa diskusi terbuka, kita siap aja nggak masalah Mas Awan. Biar mereka Hmm. adik-adik itu yang menjadi memiliki jabatan Mas Awan. Karena gini Mas Hmm. Awan, untuk memiliki jabatan dengan kondisi negara kita seperti ini itu sangat susah Mas Awan. Sekarang proses Hmm. bisnis saja, misalkan ini Mas Awan ya, ada berapa kementerian nih Mas Awan? 48 kementerian. Hmm. Nah, lah itu SOP-nya apa sudah ada Mas Awan? SOP bisnisnya Mas Awan. Kalau enggak, ini kan kita jadi samsak empuk aja Mas, disikat dari kanan kiri Mas Awan, dari Hmm. kementerian lain Mas Awan. Hmm. Itu yang terjadi Mas Awan. Jadi pesan saya untuk adik-adik mahasiswa kalau mendengarkan podcast ini, ya ayo mari kita diskusi yang baik untuk menentukan arah bangsa ini ke depan gitu Mas Awan. Biar kita nggak kayak ini, kalau kita kan malu Mas Awan dengan negara Hmm. seperti Vietnam yang sudah mulai mengejar ini Mas Awan, ketertinggalannya, bahkan di sana PPI-nya 8%, ekonominya sangat bergeliat, banyak investor masuknya ke sana Mas Awan. Hmm. Karena dari sisi hukumnya juga jelas, itu Mas Awan. Dari Hmm. sisi kestabilan politiknya jelas. Jadi otomatis ekonomi itu bertumbuh Mas Awan. Jadi Hmm. ekonomi bertumbuh ini kan bukan hanya masalah pernak-atik aturan di perpajakan saja Mas Awan. Banyak yang harus Hmm. dipertimbangkan Mas Awan, termasuk kestabilan politik, kestabilan pertahanan keamanan negara, Hmm. kestabilan ekonomi itu Mas Awan, kepastian hukum. Coba sekarang Mas Awan ada berapa banyak kasus yang masuk di pengadilan pajak itu kelanjutannya gimana? Putusnya aja berapa lama? Nggak jelas Mas Awan. Betul, betul. Seperti Luar itu Mas Awan. biasa. Oke, Jadi kalau begitu. dari WPI, mudah-mudahan kita selalu ini Mas istiqomah untuk membantu wajib pajak Mas Awan. Oke, begitulah cerita mafia berkeley. Kita tunggu video selanjutnya dari podcastnya IBPI. Baik, terima kasih Pak Rinto. Jumpa lagi Pak di podcast berikutnya. Ya, sama-sama Mas Awan, sama-sama Mas Ya, Awan. Pak.